Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan kali ini, pada malam hari ini saya mengisi sebuah presentasi dari materi yang sangat luar biasa dari cuplikan Jago Jualan. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya bisa berbagi dan diskusi bersama dengan sahabat sekolah bisnis desa, dan semoga ilmu yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih diri dahulu. Saya adalah host sekolah bisnis Sinema Digimades Spiritpreneur, yaitu saya akan membagikan sebuah presentasi ini di media YouTube. Dan berbicara tentang jualan online, tentu teman-teman di sini pun bisa mengamati saat pandemi hadir di Indonesia, orang berbondong-bondong untuk melakukan jualan online, dan tentu lonjakan transaksi online pun naik secara signifikan. Dan pada malam hari ini, kenapa harus judulnya copywriting ampuh untuk jualan online? Karena salah satu keputusan orang untuk membeli bisa dipengaruhi oleh copywriting yang Anda buat. Lalu apa itu copywriting? Copywriting adalah segala sesuatu atau bentuk tulisan di media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk Anda. Dan tentu copywriting yang bagus itulah yang menghasilkan sebuah penjualan. Pernah nggak sih teman-teman membeli sebuah atau barang secara tanpa sadar karena tergiur dengan kata-kata promosinya? Setelah itu baru sadar barang yang dibeli ternyata tidak sama sekali kita butuhkan. Itulah dia kekuatan copywriting. Sebagai penjual online, skill copywriting inilah yang harus kita miliki agar menghasilkan penjualan secara cepat. Setidaknya ada 3 pola yang bisa teman-teman atau sahabat bisnis desa terapkan dalam membuat copywriting yang ampuh. Yang pertama, posisikan diri Anda sebagai pembeli. Saat menulis copywriting, posisikan diri sebagai calon pembeli. Bisa dimulai dengan gali kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi masalah mereka, dan tentu apa yang mereka sukai. Ataupun kita bisa menggunakan trash word. Trash word adalah kata-kata yang Anda gunakan untuk mengakses pikiran internal si pembaca. Contohnya, yang pertama, bayangkan. Contohnya, pernahkah Anda bayangkan segala masalah yang sedang Anda alami saat ini tiba-tiba selesai dalam waktu seketika? Dan yang kedua, pura-pura. Contohnya begini, mungkin Anda berpikir bahwa saat ini Anda merasa gaptek. Ini tidak masalah, berpura-puralah bahwa Anda sebenarnya beli internet. Ketiga, imajinasikan. Mungkin Anda belum pernah mengimajinasikan kehidupan luar biasa setelah miliki rumah yang selama ini Anda idam-idamkan. Yang keempat, buatlah sebuah penasaran. Anda dulu penasaran dan ingin tahu bagaimana cara saya mendapatkan orderan dalam satu kali status dalam sebuah Facebook. Jangan lupa untuk sertakan call to action. Orang biasanya lebih suka disuruh untuk melakukan sesuatu. Disinilah peran Anda untuk menghipnotis pembeli, buat seolah-olah mereka rugi tidak membeli produknya sekarang juga, dan kemas penawaran Anda dengan memperbagus keunggulan produk. Berbicara jualan online, mungkin di sini kawan juga menggunakan beragam platform media sosial untuk akun jualan. Jadi kita mulai dengan membahas berjualan di medsos, copywriting, dan konten apa sih yang sebaiknya diposting di sebuah media sosial. Di sini siapa saja kepikiran membuat konten edukasi memakai format carousel untuk akun jualan. Ternyata semua produk membutuhkan konten edukasi. Sebelum memulai membuat konten, mending cara tahu dulu value produk Anda seperti apa. Contohnya nih, saya contohkan, yaitu dari sebuah produk yang saya kenal oleh dari Kang Dewai Kapada, yaitu Brilliant Score, yaitu kan jualan buku bisnis. Nah, isi konten
sebuah medsonya tentu sangat perlu diisi dengan edukasi bisnis. Ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran orang akan memanfaat membeli buku bisnis sebagai solusi di bisnisnya. Beda lagi kalau Anda jualan di sebuah Instagram. Saya contohkan di sini jenis produk ini, saatnya Anda mengganti konten edukasi dengan fokus bangun keunggulan, yaitu apa yang pertama adalah produk fashion. Jualan di bidang fashion tentu harus diungguli adalah foto produk atau katalog yang membuat orang berpikir kalau dipakai modelnya bagus, maka mereka merasa kalau dipakai mereka juga bagus. Tentu copywriting yang dipakai bisa lebih meyakinkan lagi keunggulan produk. Ini dia contohkan akun di Instagram yang saya contoh adalah hijab yang fokus dengan memperbagus foto produk diselipkan dengan konten Islami yang menjadi ciri khasnya. Dua, kita bisa menggunakan produk makanan. Kalau soal makanan jangan ditanya lagi, Anda pasti ngiler. Kalau lihat foto makanan yang terlihat menggiurkan seolah cinta pada pandangan pertama, produk makanan haruslah dibuat semenarik mungkin agar orang langsung mikir enak. Beda kali kalau misalkan makanan yang dijual adalah makanan sehat. Edukasi tentu penting. Ini dia contoh produk makanan yang menarik di Instagram yang saya cantumkan di bawah ini ya. Yang kedua yaitu mengenai jualan mengenai aksesoris. Brand jam satu ini merupakan jam yang sangat limited edition dan terbuat dari kayu. Di Instagram brand yang saya contohkan adalah matua.id. Ini fokus yang kualitas foto produk yang diselipi dengan copywriting elegan yang membuat melengkap kesan elegan dan mewah pada brand tersebut. Setelah menemukan pola dan value produk yang Anda jual, saatnya Anda fokus menulis apa saja yang ingin Anda masukkan dalam copywriting. Bisa dimulai dari satu yang pertama headline. Headline adalah bagian hal paling terpenting dari iklan atau promosi Anda. Kedua, penawaran. Calon pembeli tentu akan menimbang-nimbang dulu keuntungan apa saja yang dihadapkan jika membeli sebuah produk itu dari Anda dan bukan dari yang lain. Disinilah penawaran yang berperan. Penawaran yang kuatlah yang menjadi penentu. Untuk membuat penawaran yang kuat, Anda harus tahu apa yang mereka menjadi masalah target market Anda, apa yang mereka inginkan, meyakinkan mereka bahwa Anda memiliki solusi bagi masalah tersebut. Ada 3 hal yang harus Anda cantumkan dalam penawaran. Satu, kita harus memberikan pengantar permasalahan penawaran Anda dalam bentuk cerita. Awali dengan pengantar yang berfungsi menjadi jembatan atau headline mengenai inti penawaran Anda. Pengantar bisa dimulai dengan menyapa mereka, menanyakan kabar, mengenalkan diri atau latar belakang Anda, dan lain-lain. Yang kedua adalah deskripsi produk. Jelaskan secara detail produk yang Anda jual. Tunjukkan kepada pembaca bagaimana produk bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketiga, detail manfaat. Jangan hanya menjelaskan fitur yang ada pada produk Anda, tapi jelaskan manfaat yang Anda jelaskan oleh pembeli jika menggunakan produk Anda. Gimana? Kebayangkan? Setelah menentukan pola ini, copywriting Anda nantinya akan terpolakan dan tidak hanya diisi penawaran yang membuat orang bosan. Berbicara copywriting yang ampuh, saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman atau sahabat sekolah bisa yang sedang belajar copywriting, karena ada 300 template copywriting yang siap pakai dan pola copywriting yang ampuh yang bisa teman-teman praktekkan. Dan oh ya, untuk teman-teman atau sahabat sekolah bisa penasaran dengan bukunya Kang Dewa Kamarda, langsung linknya yang akan saya taruh di link di bawah ini. Baiklah, itu sharing dari saya dalam presentasi malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membawa berkah bagi sahabat sekolah di desa. Sekian presentasi pada malam ini. Jangan lupa like dan subscribe di sekolah di desa Sinema dan saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.